Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Dan kita kembali melanjutkan materi kita di Shoraf Al-Kafi. Nah, kita masih di tadribat dan belum selesai ternyata tadribatnya di halaman 23. Tarjim ila al-lughah al-arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, minumlah olehmu, ya, laki-laki. Minumlah olehmu, laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Silahkan Ukhti Hafsah. Apa? Minum apa minum? Minum. Minumlah. Minum mah ituan ya. Iya. Apanya yang ituan itu? Minum. Apa ya minum? Minum itu syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Nah, kemudian kalau fi'il amarnya apa, Bro? Gimana? Syariba yashrabu berarti kalau fi'il amarnya apa? Bukan itu usrub. Yashrabu. Kok ro-nya berubah? Ro-nya tetap ro. Nggak jadi ru. Yasrob. Gimana fi'il amarnya? Lupa. Bagaimana pembentukan fi'il amr dari Ya belajar. fi'il sulasi mujarrad? Nah, ada kata syariba, ya, syariba, yashrabunya saja ya, karena yang pentingnya di fi'il mudhari'nya ya. Nah, yashrabu. Gimana cara ngubahnya menjadi fi'il apa namanya? Menjadi fi'il amr dari kata yashrabu ini? Yang pertama, gimana caranya? Pertama, gimana? Ya-nya diganti alif. Kemudian sisa hurufnya sama. Shin, Usrub. ro. Jangan buru-buru ya. Bukan. Usrub sudah dari tadi sudah saya bilang itu sama. Oh, salah. Ya. Perhatikan dulu ke sini. Kemudian setelah itu, nah, yang harokatnya dhammah ini di akhir, baknya berubah harokatnya jadi sukun. Ya. Jadi sukun bukan dhammah. Oh, Kemudian yang harokatnya fathah, tetap. roknya ini tetap, jadi nggak mungkin jadi usrub karena roknya di sini harokatnya apa? Isrob Fathah. ya. Kok Kemudian shinnya tetap sukun. Shinnya isrob. tetap sukun. Kemudian yang ininya, ya saya selesaikan dulu ya. Nah, nanti kamu bisa jawab lagi yang di bawah. Kemudian yang di bawah, yang alif ini, nah yang alifnya ini karena yang harokat roknya ini fathah, ya, harokat yang roknya ini fathah, maka ini hamzahnya ya, harokatnya kasroh. Ya, jadi kalau yang ininya fathah, hamzahnya harokatnya kasroh. Isyrab gitu ya, isyrab. Kalau yang sebelum huruf terakhir itu dhammah, baru yang hamzahnya harokatnya dhammah ya. Uktub gitu contohnya. Udhul gitu kan. Nah, kemudian kalau yang sebelumnya ini harokatnya kasroh ya, maka harokat hamzahnya yang pertama ini adalah kasroh. Contohnya ijlis, kan? Iksir misalnya. Nah, kita coba dulu ya. Berarti yang nomor satu jawabannya Isrob. isyrab. Sebentar ya, kita naik ke atas.
Ada nggak di sini? Nah ini ya. Ini jadi ini tuh dihafal ya. Yang ini tuh dihafal baik-baik ya. Kalau yang tadinya ini seperti ini, yasjudu, gitu kan? Ini domanya tetap, kemudian ya-nya diganti hamzah, ya kan? Fathahnya diganti Doma. domah. Kemudian huruf terakhir pasti harokatnya sukun. Usjud. Yaktubu juga sama jadinya uktub. Nah, kalau yang sebelumnya fathah, ini kayak tadi ya, isyrab gitu kan. Yashrobu ya, yashrobu, yaftahu, maka jadinya hamzanya harokatnya kasroh. Dan huruf sebelum sukun ini, huruf sebelum terakhir ya, ini harokatnya tetap ya, ini nggak berubah. Ya, fathah ini tetap fathah. Ini juga domah tetap domah ya, tetap sama. Jadi tidak ada perubahan harokat di sini. Domah, dia tetap domah. Gitu ya. Ini fathah, juga di fi'il amarnya tetap fathah. Ya, ini juga sama ya. Fathah tetap fathah. Tidak ada perubahan di sini. Yang berubah hanya yang harokat huruf akhir. Yang tadinya domah jadi sukun, gitu kan? Domah jadi sukun, gitu kan? Sama yang huruf pertama. Karena huruf pertama berubah tadinya ya, gitu ya, berubah jadi hamzah. Tadinya fathah berubah jadi kasrah. Yang terakhir contohnya juga ada ya jelisu. Ya jelisu. Ini tomahnya berubah jadi sukun. Kemudian lamnya ini tetap. Huruf sebelum terakhir ini harokatnya tetap. Ya, huruf sebelum terakhir harokatnya tetap. Ya, saya ulangi, huruf sebelum terakhir harokatnya tetap, tidak boleh dirubah. Nah, kemudian setelahnya hurufnya sukun sama harokatnya tetap, huruf kedua ya dari depan. Sementara huruf yang pertama yang tadinya ya berubah jadi hamzah. Dan kalau harokat yang di sini ya, harokat yang huruf sebelum terakhir ini kasroh, maka hamzahnya harokatnya kasroh. Ya, sebagaimana kalau harokat sebelum huruf terakhir itu fathah, maka hamzahnya harokatnya kasroh. Yang domah itu kapan? Yang domah itu kalau ya, harokat huruf sebelum terakhir itu domah, maka hamzahnya domah. Selain itu maka tidak. Selain itu maka tidak. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Jelas ya ini? Jelas ya? Jelas? Halo? Jelas? Halo? Salam. Pada kemana ada ini? Ya, baik. Nah, kepada diam semua ditanya. Baik, kita lanjutkan. Mana nih? Potiasoh selanjutnya. Tidur ini tafadhol ya. Potiasoh ya. Tidur ini dari kata rokoda yar kudu. Yar kudu ya. Yar kudu. Nah, yar kudu. Nah, gimana jadinya? Tidurlah kalian berdua. Perempuan. Berarti urkudaen. Gimana?
Urku, urkuda. Salah ya, Ustaz? Nah, antum ini kalau jawab itu yang menyalahkan dan membetulkan itu Ustadz saja. Jangan antum salah ya, benar ya, itu nggak usah. Antum itu jawab saja, jawab. Nah, nanti yang dikoreksi itu Ustadz ya. Antum jangan mendobel-dobel pekerjaan. Antum itu cukup mengerjakan, jawab sesuai kemampuan. Koreksi itu sudah ada tugasnya sendiri. Gimana jawaban antum apa? Iya. Lah, Dulu ayo, apa jadinya? Kalau antum mah, ya, kamu berdua kan berarti antum mah ya, diperintahkan untuk tidur. Gimana jadinya? Dari kata yarkudu, jadinya arkudna. lah Salah ya? hanya dua orang saja. Kita ke atas ya. Mungkin agak berat ya, karena sudah lama ya. Kita ke atas. Baik, di sini ya kita kembali ke sini lagi kalau begitu. Nah, di sini kita lihat ya bahwasanya tasrif fil amr, ya di halaman yang sebelum ini ya, itu ada yang untuk mufrad ya, mufrad mudzakkar anta gitu ya, anta uktub gitu ya. Jadi uh, seperti ini bentuknya ya. Kalau misal dakhala yadkhulu udkhul, kata yadkhulu uktub ya. Kemudian kalau jamak kemudian kalau dia laki, kalau dia perempuan gimana? Anti ya, ini yang tadi anta ya. Kalau anti, maka ditambah ya, ya anti. Uktubi, gitu ya. Ijlisi, idhadi, irji'i, gitu kan. Semuanya ditambahkan ya, itu kalau untuk anti. Sementara kalau untuk antuma, ini antuma ya, baik laki-laki ataupun perempuan itu sama. Jadinya belakangnya alif. Uktuba, ijlisa, idhaba, gitu ya. Ukhruja, iftaha, semuanya belakangnya alif sama. Gitu ya. Baru yang di jamaknya ini beda lagi. Kalau jamak mudzakkar antum, Apa ya, suara yang saya nggak tadi kedengeran apa? sih, pelanin dikit mau nyatet. Masih. Yang oh iya, baik, saya ulang dari awal ya. Ya, Ustaz. Baik, padahal ini sudah loh sebelumnya, ini murojaah. Makanya saya Ya, kayak cepet. Kan udah sudah lama. lewat. Iya, udah di Murojaah pas dibuka ngeblank. Oh iya. Baik, anggap aja sebelumnya belum pernah belajar ya. Nah, kita mulai lagi dari awal ya. Tasrif fi'il amr. Bagaimana pembentukan fi'il amr? Kita lihat di sini dari kata yang pertama. Di sini sebenarnya sudah ada urutan domirnya. Sudah ada urutan domirnya. Ya, yang pertama ada kata uktub. Uktub ini untuk mufrad mudzakkar, yaitu anta. Ya, untuk anta ini anta uktub. Kalau anta maka pasti belakangnya sukun seperti ini. Huruf terakhir di sukun. Huruf terakhir fiil di sukun. Nggak ada tambahannya sama sekali. Itu kalau anta. Ya, saya ulangi. Kalau anta yang diperintah, satu orang laki-laki, anta diperintah, maka pasti fiilnya itu nah, disukun seperti ini. Ya, kalau dia fiilnya sahih, ya. Dia fiilnya sahih,
tidak ada penyakitnya di akhirnya, berarti dia huruf terakhirnya disukun. Uktub, ijlis, idhab, iftah, udkhul. Gitu ya. Itu semuanya untuk anta. Semuanya untuk anta. Sementara kalau anti, ya, lawannya anta ini ya, anti, ya, anti berarti satu orang perempuan. Kalau anti itu sama seperti anta, bedanya ditambahkan ya belakangnya. Kemudian baknya jadi kasroh. Dan yang disukun itu huruf ya-nya. Uktubi, uktubi, irji'i, ijlisi, idhabi. Nah, gitu ya. Jadi kalau anti pasti bunyinya begitu. Ya mungkin bunyinya lain. Kalau merintahkan kepada anti, pasti bunyinya ada i panjang di belakangnya. Ya, iftahi, uktubi, ijlisi, udkhuli, kan? Nah, itu berarti anti. Jelas ya, dua ini. Selanjutnya, untuk antuma. Nah, kita ingin memerintah antuma. Gimana antuma? Antuma, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, sama bentuknya. Saya ulangi, fi'il amr untuk antuma. Baik antumanya mu'annas, ya, perempuan, atau antumanya ini laki-laki, mudzakkar, maka sama. Bentuk fi'il amrnya sama. Tidak ada bedanya. Ya. Saya memerintah kamu dua orang laki-laki sama saya memerintah kamu dua orang perempuan. Bentuk fi'il amrnya sama. Tidak ada bedanya. Sekali lagi, bentuknya sama. Tidak ada bedanya. Jelas ya? Kita lihat di sini contoh dari kata uktub jadi uktuba. Yang tadinya di sini uktub kalau mufrad, kemudian kalau dia untuk antuma, ya musanna, ya kan? Antuma kan dua. Dua berarti musanna. Untuk dua orang, jadinya uktubah. Ya. Begitu juga kalau antumanya perempuan, maka bentuknya juga sama. Uktubah. Ya. Bentuknya juga sama uktubah. Ya. Tidak ada bedanya. Baik. Yang terakhir adalah bentuk fi'il amr untuk jamak. Untuk jamak. Jamak berarti 3 orang ke atas. 3, 4, 5, 6, terus ke atas. Gitu ya. Antum sama antunna. Antum sama antunna. Nah, ini yang tadi antuma ya. Antuma. Nah, yang terakhir ini, yang atas ini antum. Ya. Nah, yang bawah ini antunna. Bawah antunna. Bagaimana caranya membentuk fi'il amrnya? Maka kalau yang antum ini, ya dari yang bentuknya anta ini tadinya uktub, yang antum jadi uktubu. Jadi ada wawu sama alifnya. Alifnya jangan sampai ketinggalan. Ada alifnya. Ya, ada wawu di sini sama ada alifnya. Ya, ada wawu sama alifnya. Kemudian dibacanya panjang. Uktubu, ijlisu, udkhulu, ukhruju, idhabu.
Nah, itu semua fiil amr untuk domir antum. Kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Ya, kamu ya, atau kalian ya. Kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Bentuknya seperti itu. Ya, iksilu, iftahu. Ya, kalau gitu itu berarti untuk antum. Ya, itu untuk antum. Ini sekali lagi dalam pembahasan fiil amr ya, bukan fiil mudhari, bukan fiil madi. Ini lagi bahas fiil amr. Yang terakhir adalah antunna. Gimana kalau antunna? Kalau antunna, maka dari yang tadinya uktub begitu, maka ditambah na pendek. Na uktub na, tadinya ijlis misalnya jadi ijlis na, ukhruj na, idhab idhabna, iftah iftahna, igsilna. Itu kalau antuna. Ya, antuna berarti 3 orang perempuan atau lebih. Jadi memerintah kepada kalian 3 orang perempuan atau lebih. Belakangnya ada na. Idhab jadi idhabna, iftah jadi iftahna, udkhul jadi udkhulna. Itu kalau antunna. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini dulu gimana? Paham atau masih ada pertanyaan? Allah Bagaimana? jadi Pak Ustaz. Nah, baik. Kembali lagi ke Utiafso gimana? Paham atau masih ada pertanyaan? Udah Ustaz. Udah ya. Baik. Kita ke bawah lagi ya. Nanti kalau masih belum paham, kita ngulang lagi ke atas lagi. Sampai betul-betul paham dulu. Baik. Ulangi ya. Tadi yang nomor 1, ya, minumlah oleh kamu ya. Ini perintah untuk kamu. Anta. Maka jadinya isyrab tadi ya. Nomor 1 ini isyrab. Saya nulis di sini saja ya. Isyrab. Nah, nomor 2, tidurlah kamu berdua perempuan. Urkuda. Urkuda. Nah, urkuda. Urkuda ya. Urkuda. Satu lagi, pergilah kamu sekalian, jamak laki-laki. Pergi dari yadhabu. Dhahaba yadhabu. Gimana kalau untuk jamak laki-laki? Jamak laki-laki berarti antum. Gimana? Yadhabu ya. Berarti Saya harokati ya. habu. Gimana? Udhabu. Udhabu. Salah ya. Kok salah? Coba ke atas lagi ya. Kan Kalau nah, sini ya. Kalau dia itu iya, idhab. kalau dia harokat kedua ya, harokat huruf keduanya adalah fathah, maka tidak boleh hamzahnya ini harokatnya dhammah, ini nggak boleh. Harokatnya harus kasroh. Harokatnya harus kasroh ya. Contohnya sama kayak gini kan tadi. Yadhabu sama yaftahu kan sama bentuknya. Yaftah. Harokat kedua, harokat huruf kedua dari belakang ya. Ini huruf pertama, ini huruf kedua ya. Huruf keduanya tak dari belakang, dari belakang. Harokatnya kan fathah. Ini nggak boleh hamzahnya harokatnya dhammah yang di depan. Nggak boleh. Hamzahnya harus harokatnya kasroh. Harus kasroh hamzahnya. Jadi iftah gitu. Jadi kalau wazannya yaf'alu, ya,
maka jadinya if'il. Ya, yaf'alu jadinya if'il. Ya. Kalau yang dhammah itu khusus yang wazannya yaf'ulu. Ya. Yang huruf kedua sebelum terakhir itu dhammah. Begini. Maka jadinya hamzahnya ini dhammah. Ya, usjud, uktub. Ya. Nah, ini baru. Ya. Tapi kalau wazannya bukan yaf'ulu, ya, bukan yaf'ulu ini, maka tidak boleh hamzahnya harokatnya dhammah. Baik, jelas ya? Saya hapus ya. idhabu. Jadi ketika mau menjawab itu jangan buru-buru. Antum itu bukan ujian. Gitu ya. Antum itu bisa buka, dilihat halaman atasnya, gitu sambil melihat dulu. Kamu nggak usah buru-buru, nggak usah buru-buru jawab itu. Nggak usah buru-buru. Jawab itu dipikirkan, kemudian jawab sekali benar itu jauh lebih baik. Tapi pelan saja, nggak usah buru-buru. Yang jawab ini, oh salah. Yang kedua ini, oh salah. Yang ketiga, oh salah. Pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru, harus cepat, harus ini enggak. Ini bukan ujian, ini kita belajar. Baik, jadi jawabannya idhabu ya. Yang ketiga ini idhabu. Baik, coba sekali lagi ya, untuk dihafsah. Silakan Baik. yang keempat. Nah, gimana jadinya? Yang keempat, tulislah oleh kamu sekalian. Berarti banyak. Ini perintahnya untuk antuna. Menulis dalam bahasa Arab, saya bantu lagi. Bahasa Arabnya itu yaktubu. Uktubna. Yaktubu. Gimana jawabannya? Uktubna. Uktubna. Mumtaz. Uktubna. Ya. Uktubna. Mumtaz. Baik. Tafadhol yang selanjutnya Ukti Yuliati. Nah, dengarkan oleh kamu. Dengarkan, tahu bahasa Arabnya atau tidak? Enggak, Ustaz. Baik. Dengarkan itu Isma'u. Yasma'u. Oh, iya. Yas. Gimana? Gimana? Tafadhol. Dipikirkan dulu saja. Tidak usah Ya, buru-buru. dengarkanlah oleh kamu untuk perempuan satu. Yas. Mana tadi? Perempuan satu. Yas. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Nggak usah buru-buru. Dilihat. Ya. Apa? Isma'i. Bebas. Ismail. Ya, Ismail. Baik. Selanjutnya, bacalah oleh kamu sekalian, laki-laki. Berarti antum, jamak. Baca Mbak. kita. Oh, ini ya, Ustaz. Baca, yaqra'u. Yaqra. Gimana? Ini laki-laki. Anta jadi ukro ya, Ustaz. Dilihat lagi ke halaman sebelumnya, atau mau saya ulangi lagi penjelasannya? Ini anta. Nomor 6. Oleh kamu sekalian laki-laki, berarti antum. Antum. Ya. Ukra'u. Ya, mau saya jelaskan lagi ke atas. Bentar. Tahu salahnya di mana? Enggak. Enggak. Baik. Saya hapus ya. Kita ke atas lagi ya. Nah, Ikra'u. Tahu ikra'u. sudah. Baik, sudah ketemu salahnya. Ya sudah. Ustaz. Baik. Nah,
Jawabannya iqra'u ya, bukan Ya, uqra'u. ya, Karena ya. tidak boleh hamzanya berharokat dhammah kecuali yang wazannya Iya, nah, yaf'ulu. Nah, berarti mana tadi? Nomor 6 ya. tadi ya. Nomor 6 berarti iqra'u. 6. Iqra'u. Iqra'u. Baik. Selanjutnya nomor 7. Jelaskan. Kamu tadi nomor berapa saja? Nah, Baru 2 ya? ya Tadi baru baru 2. 2. Ya, satu lagi. Jelaskan itu yashrahu. Yashrahu. Yes. Yes, rohu. Jelaskan untuk kamu perempuan. Bentar, bentar. Isroh, Ustaz. Dilihat lagi. Dilihat lagi. Yasro'u. Isroh bukan? Bukan ya? Perempuan. Iya kan? Astagfirullah. Ngeliat yang malah. Ya. Apa? Isrohi. Yashrahu. Mumtaz. Nah, Tadi ngeliat yang anta. ya. Ishrahi ya. Jawabannya Isroh. ishrahi. Mumtaz. Kemudian ukhtidain, mandilah kamu sekalian. Salah. Yaksilu ya. Yaksilu. Iksilu. Iya, iksilu ya. Mumtaz. Yaksil. Enggak, jamak ini. Kamu sekalian. Iksilu. Nah, iksilu. Mumtaz. Iksilu. Nah, iksilu. Baik, selanjutnya kembalilah kamu berdua perempuan. Kembali itu roja'a, yarji'u. Kita ambil mudhari'nya ya. Yarji'u. Yarji'u. Irji'a. Irji'a. Mumtaz. Ini jawabannya irji'a. Susah nulis. Irji'a. Mumtaz. Terakhir, makanlah oleh kamu berdua. Makan itu akala yakulu. Ya. Akula. Hah? Ukula ya. Ukula, bukan akula ya, tapi Iya. ukula. Ukula gitu. Ukula. Nah, ukula. Nah, ukula. Ini ya. Ukula. Ukula. Ini kaf ya. Ukula. Nah, karena wazannya tadi ya fa'alu. Ya, ulu itu wazannya ya fa'alu. Baik. Udah ditulis belum ini jawabannya? Ini dari tadi yang belum ditulis jawabannya. Tat, kalau yang jelaskan itu istifhami boleh nggak, Tat? Apa? Ulangi. Istifhami. Istifhami. Paham itu Mbak ya? Salah ya? Bukan, beda. Beda ya? Nah, ini kan apa namanya? Kalau fahima ya faham itu artinya kan paham. Kalau dijadikan print artinya pahamlah gitu. Bukan pahamkanlah. Beda kan? Pahamlah sama pahamkanlah. Beda loh. Keluarlah sama keluarkanlah beda nggak? Iya, beda, Tat.
Beda nggak? Keluarlah. Keluarlah kamu dari rumah. Kan? Keluarkanlah mobil dari rumah. Beda kan? Nah, sama, pahamlah. Pahamlah terhadap pelajaran ini sama pahamkanlah temanmu terhadap pelajaran ini. Beda kan? Jadi kalau pakai fahima yafhamu ya nggak bisa. Kecuali fahama yufahimu itu baru mungkin bisa ya. Sama artinya mungkin mirip ya atau muradif ya dalam bahasa Arab sinonim ya bahasa Indonesia bahasa Arabnya muradif. Muradif dengan kata syaroha ya. Ya mirip sedikit lah. Tapi tidak muradif tamaman ya. Tidak sinonim banget itu tidak. Kalau yang sinonim banget itu yang bayyana. Bayyana yubayyin itu artinya sama dengan syaraha ya syarah. Artinya sama-sama menjelaskan. Innal halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sebenarnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang sama. Kalau fahima, ya kamu itu muradifnya kurang. Ya bisa agak karena menjelaskan juga memahamkan, tapi nggak tamaman gitu, muradifnya nggak 100%, istilahnya seperti itu. Sinonimnya nggak 100%. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ada lagi pertanyaannya? I'udatat nomor 9, kembalilah i'uda. Apa? Nomor 9 kenapa? Kembalinya itu katanya i'uda gitu. Ya Nyari di udah. Google. Nggak sama Dari ya? dari ada yang untuk gitu. Nggak sama, nggak sama. Sama, ada yang itu sama. Artinya sama kembali. Cuma itu kan penyakit, huruf Oh, penyakit. Itu nanti susah itu, belum masanya. Karena kalau fil amarnya itu kan penyakitnya harus dihilangkan. Kalau fil amar itu huruf penyakitnya itu dihilangkan. Nama yanumu 6. Ya. Nim kalau kalau 6 gitu. Tapi kalau madinya saja sudah hilang nim tajri. Soma yasumu sum. Gitu kan? Puasalah sum. Fal yasum. Nah, padahal harusnya ya sumu ada wawunya gitu kan. Tapi hilang semua sum dari yang ya-nya di depan itu hilang, wawunya di tengah itu juga hilang, gitu kan. Kemudian kalau jadi untuk amr untuk antum jadi sumu wawunya muncul lagi, gitu kan. Itu nanti nggak usah dipikirin sekarang tuh. Ada kaidahnya sendiri nanti antum. Ini sebenarnya Ustadz Aceng ini mengarahkan dari fiil-fiil yang paling mudah. Dari fiil-fiil yang paling mudah yang benar-benar sulasi ucapan. Yang asli maksudnya sahih, bukan asli ya sahih. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Ada lagi Ukti Dewi? cukup tat. Cukup. Syukran. Untuk Ukti yang lain, Hafsah, ada pertanyaan nggak? Hafsah. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Gimana? Antum masih punya nggak? Sedikit pusing. Waduh, nah ini nih. Kalau kosong-kosong gitu, dibaca-baca lagi nggak bukunya nih? Jadi kalau kosong-kosong itu, ini ya, sering-sering ya sekali dibaca. Nah, tapi paham nggak yang tadi dijelaskan? Ukti Hafsah. Paham Ustaz. Alhamdulillah. Betul ya? Paham ya? Iya kalau ada bukunya masih paham mengikuti. Oh, baik. Kan? Alhamdulillah. Ya kan kita kan buka buku dari tadi kan, open book. Iya. Nah, insya Allah ya banyak-banyak di murojaah. Bukti Yudati gimana?
Insya Allah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Cukup ya, sudah jam 9. Kita bahas satu tadribat itu ternyata selesai ya 45 menit ya, karena mulai 20.15 ya. Ini jam 20, tapi tadi anak minta mainan dulu, gitu kan. Harus libur dulu saya. Ya sudah ya, akhirnya saya turuti, mainan dulu 15 menit, baru bisa on. Baik, untuk yang sorof ini ya, ini sudah ditulis, selesai belum? Selesai? Tulisnya? Sudah Ustaz. Nulis, Nanti sudah ya. Anak hapus ya maksudnya ya, kalau sudah. Gak apa-apa? ya. Baik. Nah, nanti ini ditulis di buku ya. Di kitab langsung boleh lah. Di kitab langsung boleh. Di buku boleh. Kemudian di foto ya. Di foto saja. Kan tadi kita sudah jawab bareng-bareng. Sekedar lihat catatannya saja. Atau penulisannya ada yang salah. Gitu kan. Ini nomor 1 sampai 10 tadi yang sudah kita jawab. Di foto ya. Di foto dikirimkan ke anak. Nah. Baik. Insya Allah untuk yang ini pertemuan selanjutnya ya. Fil amr muttasil dengan dhamir nasab. Malam hari ini cukup kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ucapan, tindakan ataupun cara pembelajaran yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.